Kubu Prabowo memastikan tidak pernah menawari kursi menteri pada Capres 01 dan 03, Anies dan Ganjar. Meski begitu, mereka tidak membantah bahwa membuka komunikasi pada tim lain. Tentu ini janggal. Mau bagaimanapun, terlihat benar bila pemenang Pilpres merasa ketakutan bila keberadaan oposisi bertambah kuat. Kalau untuk itu confirm kami tidak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar maupun Pak Anies soal kursi di kabinet. Bahwa kemudian ada berita-berita yang kemudian disampaikan itu tidak benar. Mengapa begitu? Sulit dibantah bila usai berita kemenangan Prabowo Gibran muncul ketidakpuasan publik. Ketidakpuasan itu makin membesar dan ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Sehingga buat memperkuat legitimasi serta melemahkan perlawanan dari parpol non-koalisi Indonesia Maju, maka berbagai upaya harus makin dikuatkan. Nah, salah satunya yaitu opsi tawaran menteri, baik ke mantan kandidat capres maupun tawaran kursi ke partai pendukung 01 dan 03. Mereka sadar legitimasi kemenangan banyak dipertanyakan di berbagai daerah. Banyak informasi terkait kecurangan pemilu dan pilpres, tidak independennya penyelenggara. Nah, malah jajaran penyelenggara nih beberapa kali loh terkena sanksi DKPP. Diakui atau tidak, kondisi-kondisi ini makin menggambarkan jika mereka butuh melemahkan lawan. Di sisi lain, banyak program yang diusung Prabowo juga menimbulkan perdebatan, pertentangan, malah diragukan keberhasilannya. Jargon mereka loh akan meneruskan program Jokowi, kini malah tenggelam. Dan yang banyak diragukan rakyat, program yang mereka unggul-unggulkan, jalan satu-satunya yang melemahkan tentu saja nih, mengurangi lawan politik. Bahkan Pak Prabowo usai Pilpres berjanji loh, akan merangkul semua pihak. Gibran sendiri juga sudah bicara, ingin menemui Anies, Caimin, juga Ganjar Mahfud. Ini semua mesti ditempuh, supaya kekuatan lawan tidak membesar. Ada apa? Ada saja loh dalih yang mereka pakai, yakni membangun Indonesia bersama-sama. Apakah oposisi itu selalu buruk? Apakah adanya oposisi itu merugikan? Apakah sebuah negara akan disebut demokratis jika tidak ada oposisi? Narasi penyesatan memang sedang dibangun, sedang disusun untuk mengurangi sorotan tajam. Untungnya masih banyak pihak yang berpijak pada posisi semestinya. Hanya tidak sedikit partai politik di luar pendukung 02 sudah mulai main mata. Nasdem dan PKB misalnya terlihat mulai membuka diri loh. Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, kemarin menerima kehadiran Pak Prabowo itu di Nasdem Tower. Kemudian 2 menteri PKB sudah dipanggil ke istana dan dikirim kode salam pada Caimin. Nah, piye iki Caimin kan. Pak Sandiaga Uno, salah satu petinggi P3, juga bicaranya tidak terlihat tegas. Hanya PKS dan PDIP saja yang kokoh dan tidak diganggu oleh kubu Prabowo. Namun ya berdasarkan pengakuan Pak Anies dan Pak Ganjar, keduanya memang ditawari posisi menteri. Tidak etis memang bila keduanya menyebut orang yang menghubungi mereka. Tak mungkin juga bila mereka hanya mengarang saja. Yang pasti ya baik Pak Anies dan Pak Ganjar kompak. Mereka siap berada di luar pemerintahan. Ya iyalah berada di luar pemerintahan. Tidak selalu bisa dimaknai dengan tidak mau membangun negeri. Kiprah oposisi loh dalam negara demokrasi. Sama pentingnya dengan pihak pendukung pemerintah. Dari usai reformasi selalu ada oposisi. Dan buktinya negara baik-baik saja kok. Kerusuhan 98,
juga tak pernah berulang. Itu tandanya kehidupan demokrasi kita sudah baik. Gimana? Kita membiarkan semua merapat ke kubu pemenang? Bila cara menang di Pilpres dilakukan dengan cara tidak benar, ya seandainya semua mau merapat, ya yang akan jadi korban pertama ya tentu kayak kita ini, rakyat jelata. Lah mereka yang menang ya punya programnya saja nggak jelas kok. Ada makan siang dan susu gratis, mendirikan 3 juta rumah bagi warga miskin, membuat 300 fakultas kedokteran baru, mengirim 100.000 dokter untuk belajar ke luar negeri dan lainnya. Sudah banyak ahli dan kalangan akademisi mempertanyakan dan melihat kelemahan program yang ditawarkan. Belum lagi hingga sekarang tidak ada pergerakan dari tim sukses membuka komunikasi dengan pemerintah untuk membahas proses transisi loh. Kita nggak tahu TKN punya sekretariat yang terus bekerja, mempersiapkan banyak hal, berkomunikasi dengan pemerintah sebagai persiapan pergantian pemerintahan. Kita ini tidak sedang mau ganti pilot, ganti nahkoda, apalagi ganti kusir. Yang bila gantinya ada, langsung diganti begitu saja. Kita mau ganti presiden, tentu peralihannya itu dibutuhkan persiapan yang matang. Mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh TKN? Kandidatnya sendiri malah fokus berkutat dengan jabatannya sekarang. Paling ideal ya mereka untuk meletakkan jabatannya supaya mereka bisa memimpin tim dalam persiapan pergantian pemerintahan. Ya inilah resikonya. Pemimpin yang terpilih menganggap proses pergantian itu hal biasa, hal mudah, bukan hal penting. Dengan ditolaknya tawaran menteri, otomatis mereka perlu lebih matang menyiapkan diri, mengatur strategi, mempersiapkan pemerintahan dengan lebih baik. Dengan banyaknya kemenangan yang dipertanyakan kemarin ya, otomatis kekuatan Pak Anies dan Pak Ganjar itu di luar pemerintahan akan membesar. Mereka juga bukan politisi kemarin sore loh. Mereka punya pengalaman baik di eksekutif dan di legislatif, maupun mereka loh membaca manuver politik, tentu dinanti banyak pendukungnya. Misal pun strategi menawari kursi menteri tidak berhasil, pasti akan ada pilihan-pilihan strategi lain kok. Kita bisa sebagai rakyat mesti cerdas juga loh melihat apa yang ada di panggung politik nasional. Ini tidak sekedar pilpres, ini bukan membela yang kalah, tapi semuanya ini demi masa depan Indonesia. Menyelamatkan anak cucu kita. Toh menang atau kalah, kita tetap bekerja seperti biasa toh. Hanya seandainya kita menang, kondisi Indonesia itu bakal lebih baik. Nah, sekarang bagaimana? Kita harus lebih cerewet agar pemenang tak semaunya sendiri dalam mengelola negara. Kita harus terus bersuara. Soalnya diam seringkali dianggap kita setuju dengan kebijakan pemerintah. Padahal seperti kita tahu loh, program pemenang Pilpres banyak yang tidak sesuai atau tidak menyelesaikan masalah yang senyatanya kita hadapi. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.